akhirnya terungkap cara Ferdy Sambo memuluskan skenarionya, Saur Siagian, dia jual istrinya, jual anaknya. Berikut ini pembahasannya tentang akhirnya terungkap cara Ferdy Sambo memuluskan skenarionya, Saur Siagian, dia jual istrinya, jual anaknya. Teras Gorontalo, kasus tewasnya Brigadir J masih terus melanjutkan episode terbarunya. Pasalnya setelah ada penetapan tersangka masih saja terdapat intrik dan temuan-temuan baru terkait kasus tersebut. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, muncul dugaan lain terkait sepak terjang Jenderal Bintang 2 itu. Tak tanggung-tanggung publik terus mengikuti dugaan keterlibatannya dalam dugaan bisnis gelap yang selama ini ia pegang, termasuk dugaan situs judi online 303 dan isu mengenai dirinya yang terlibat dalam bisnis narkoba. Hal itu yang kemudian mulai dikaitkan publik dengan gaya hidup Irjen Ferdy Sambo yang dianggap glamor dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, Ferdy Sambo dianggap lihai dalam membuat skenario kebohongan. Hal itu seolah mudah dilakukan meskipun dengan menghalalkan segala cara. Istri pun rela dilibatkan dalam skenario yang dia buat, sebagaimana dalam video YouTube Indonesia Lawyers Club. Dalam video tersebut terdapat beberapa pembicara, namun yang menarik adalah pernyataan seorang pengacara bernama Saur Siagian. Saur Siagian coba menceritakan kembali siwa saat pemeriksaan yang dilakukan tim sus kepada Ferdy Sambo saat meminta maaf terhadap institusi dan pernyataan bela sungkawa kepada almarhum Brigadir J. Saya masih ingat betul, waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dia mengatakan dengan gagahnya begini, "Saya minta maaf terhadap institusi kepolisian. Turut berduka cita pada saudara almarhum Brigadir J. Terlepas apa yang dilakukan, martabat terhadap keluarga saya," terang Saur Siagian. Kata Saur melanjutkan, ternyata dia rela melibatkan istrinya Putri Chandrawati dengan membuat laporan. Ternyata apa yang terjadi, dia jual istrinya kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum bahwa itu sudah digagalkan. Artinya dia mampu jual keluarganya hanya satu desain kebohongan yang sangat serius. Sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Tegasnya dengan nada serius. Menurut Saur, hal ini sangat menjijikan di saat ada nyawa yang menjadi korban dan terdapat anggota polisi yang terkait. Ini menurut saya sesuatu yang menjijikan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri? Ada seorang jiwa raganya mati namanya Yosua, kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Jelasnya, Saur Siagian juga menambahkan dengan memberikan ilustrasi tentang matinya jiwa kepolisian. Saya kasih ilustrasi. Katakanlah di lampu merah setiap orang tahu. Yang punya mata lampu merah itu berhenti, tapi saya pastikan tidak semua orang kemudian mau berhenti. Karena apa? Karena yang menggerakkan jiwanya. Sekarang yang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya. Ada CCTV yang dirusak. TKP yang dirusak bukan malah disidik tapi ditutupi karena kerjaan siapa? Karena Ferdy Sambo, tegas Saur Siagian. Saur Siagian juga menjelaskan kemungkinan dugaan istrinya bakal ikut serta terjerat dalam kasus ini. Dia masih bicara harga diri. Bayangkan istrinya kemarin terjerat, sekarang ini pasal 340 karena di TKP hanya 5 orang, kata Kabareskrim 4 telah tersangka yaitu Baradae, kemudian RR, kemudian kuat sama dengan Ferdy Sambo, kata Saur Siagian tegas. Dia juga melanjutkan belum lagi laporan palsu dan juga berita bohong. Dia juga mengatakan tentang kehadiran anak Ferdy Sambo yang datang ke Makobrimob. Anaknya diajak ke Brimob hanya kembali mengatakan kami dilecehkan. Inilah menurut saya menjijikan, terangnya. Dia juga menjelaskan setelah proyeknya itu gagal, dugaan Ferdy Sambo bermain uang dalam kasus ini. LPSK kemudian mengatakan ketika mereka memeriksa Ferdy Sambo ke Kadif Propam, dia disodorkan 2 amplop warna coklat.
yang tebal uangnya 1 cm. Kita tidak tahu apakah orang-orang yang dikondisikan tersebut yaitu penasehat Polri Fahmi yang membuat rilis membantu itu apakah seperti LPSK menolak atau dia menerima, tegasnya sambil mempertanyakan. Saur Siagian juga mengurai dugaan nominal yang dijanjikan kepada ketiga tersangka selain Verdi Sambo. Baradae dijanjikan 1 miliar, Ar 500 juta, kemudian Kuat juga 500 juta, terangnya. Saur kembali mengatakan dugaan aliran uang yang mengalir ke DPR. IPW juga mengatakan dugaan uang mengalir juga ke DPR, bagaimana apakah mereka ini juga sudah menerima? Itu sebabnya tampak hari ini melaporkan bahwa ada pusaran uang yang barangkali dipakai sekarang setelah proyek namanya pelecehan seksual itu gagal, dia buat lagi modus yaitu dengan pengkondisian. Terang Saur Siagian. Nah, menurutnya motif ini juga yang harus dibongkar. Saur Siagian menutup pembicaraan dengan mengatakan jangan ada lagi kebohongan yang mengatasnamakan harga diri apalagi sampai melibatkan keluarga. Oleh karena itu sudah jangan lagi dibohongi, jangan lagi dibilang punya harga diri. Menurut saya ini tidak punya harga diri, tetapi dia mampu menjual anaknya dan mematikan karir 36 polisi. Bagaimana ketakutan keluarganya atau kita semua? Itulah sekarang, itulah yang dilakukan Verdi Sambo ini. Tutupnya dalam pembicaraan, Nah itu tadi pembahasan tentang akhirnya terungkap cara Verdi Sambo memuluskan skenarionya. Saur Siagian dia jual istrinya, jual anaknya. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.